kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Sermon Today hari ini. Dan doa saya, harapan saya hari ini dalam segala aktivitas saudara selalu ada penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan sharing tentang sebuah tema. Saya memberi judul Bahagia dari Memberi. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 yang berkata demikian, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, kalau saya bertanya kepada kita semua, mana saudara lebih suka, menerima atau memberi? Tentu mungkin secara umum kita lebih suka menerima. Karena siapa sih orang yang tidak suka dikasih sesuatu? Apalagi kalau sesuatu tersebut memang kita lagi butuh-butuhnya. Kemudian ada orang yang memberikan itu, kita pasti bahagia. Tetapi firman Tuhan bilang begini, bahwa adalah lebih berbahagia orang yang memberi. Artinya menerima kita bahagia. Tetapi ada satu tingkat di atas itu, adalah lebih berbahagia ketika kita bisa memberi. Saudara, maksud firman Tuhan di sini bukan mengkontraskan
berarti menerima tidak baik, memberi yang baik. Tidak begitu maksud dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ingin lebih menekankan bahwa salah satu kunci kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, artinya belajarlah, upayakanlah untuk memberi. Nah, saya ingin membagi 2 poin hari ini. Kenapa kita harus atau kita lebih berbahagia memberi? Karena yang pertama, saudara, orang yang memberi itu merupakan salah satu ciri atau salah satu bukti bahwa orang tersebut mengasihi Tuhan. Kalau kita memberi, ini salah satu tanda, salah satu ciri bahwa kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab ada kata bijak bilang begini, you can give without love, and you can love without giving. Kita tidak bisa memberi tanpa cinta. Dan sebaliknya, kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Kalau kita mengklaim diri kita mengasihi Tuhan, bahwa tidak dapat dipisahkan dari pemberian kita terhadap Tuhan. Ya, kita memang harus menaati firman Tuhan. Kita harus patuh kepada apa yang Tuhan firmankan. Tetapi dalam praktikalnya keseharian kehidupan kita, kalau kita tidak bisa memberi baik kepada Tuhan, pekerjaannya ataupun kepada sesama, menjadi pertanyaan apakah sungguh-sungguh kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Saya ingin cerita tentang cerita seorang yang bernama Stanley Tam. Stanley Tam adalah seorang pengusaha Amerika. Dia mendirikan sebuah perusahaan yang bernama American Plastic Corporate. Dia usaha plastik di sekitar tahun 70-80-an. Kemudian yang menarik dari Stanley Tam ini, dia punya komitmen. Setiap hasil usahanya dia akan berikan kepada Tuhan sebanyak 10%. Dan ternyata usaha plastik yang tadinya lesu di zaman Stanley Tam merintis usahanya ternyata berkembang pesat, sehingga dia menjadi perusahaan yang besar, punya kantor cabang, pabrik di negara-negara. Banyak negara dia buka cabang, buka pabrik di sana. Kemudian komitmennya makin ditingkatkan. Dia bukan hanya memberikan 1/10 dari penghasilannya, tapi ditingkatkan 20, 30, 50. Sampai pada satu titik perusahaannya sangat besar, dia kasih 90% sama Tuhan, dan dia hidup justru dari 10% penghasilannya. Karena perusahaannya berkembang, uang terkumpul makin banyak, kemudian mereka membuat yayasan. Yayasan itu untuk apa, saudara? Mereka mengirim misionaris ke berbagai negara. Mereka membangun sekolah, membuat sekolah teologia untuk mempersiapkan orang memberitakan tentang Kristus. Dan di setiap negara yang dituju, di kantor yayasannya didirikan bendera dari tiap negara tersebut. Nah, saudara, salah satunya di Indonesia. Ada di Kota Malang sekolah STT atau sekolah teologi Nusantara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan lahir dari sekolah teologi itu. Salah satunya mungkin yang saudara kenal dengan Pendeta Esra Soru. Nah, saudara, ini bukti orang yang mengasihi Tuhan. Dia bukan hanya sekedar melakukan firman, tapi dia punya tindakan yang nyata, yaitu dia memberi secara nyata untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak bisa berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau memberi. Nah, kemudian berikut, orang yang memberi adalah salah satu ciri atau tanda bahwa orang itu adalah orang yang diberkati. Saya ingin bertanya, menurut saudara, apakah saudara orang yang diberkati? Nah, kalau saudara orang yang diberkati, salah satu cirinya adalah saudara memberi dan saudara jadi saluran berkat. Saudara, kita diberkati bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, bukan hanya untuk kita simpan sendiri, tetapi sesungguhnya kita diberkati untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk supaya jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Kalau zaman perjanjian lama, Tuhan bisa pakai burung gagak untuk berkati hambanya, Nabi Elia, untuk diberikan makanan. Tetapi di zaman sekarang saya percaya Tuhan pakai saudara untuk jadi saluran berkat buat orang lain. Nah, saudara orang diberkati, makanya saudara dapat jadi saluran berkat buat orang lain.
Saudara, ada sebuah cerita tentang pasangan suami istri. Mereka alami sebuah kedukaan. Anaknya Tuhan panggil pulang karena satu penyakit. Kemudian lama untuk bisa move on, untuk bisa pulih dari pasangan suami istri ini. Sampai satu ketika mereka ambil sebuah keputusan. Mereka ingin jadi volunteers, mereka ingin jadi pelayan di gerejanya. Kemudian setelah mereka melayani, dalam kegiatan pelayanan, mereka membantu orang-orang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh bantuan, para homeless, orang-orang yang tidak mampu. Kemudian perlahan-lahan duka cita mereka, luka yang mereka rasakan akibat kehilangan anak, itu mulai terobati. Dan mereka menemukan sebuah tujuan yang baru dalam kehidupan mereka, bahwa ketika mereka memberi, ketika mereka melakukan sesuatu untuk orang lain, justru sebaliknya, hidup mereka makin bahagia, hidup mereka makin diberkati Tuhan. Saudara, pada prinsipnya ketika kita memberi, mungkin kita kehilangan sesuatu, kita memberikan sesuatu apa yang ada pada kita. Tapi firman Tuhan bahwa tidak akan pernah kekurangan orang yang memberi. Artinya ketika saudara memberi, bukan semakin kurang, tapi saya percaya semakin saudara diberkati. Nah saudara, hari ini setiap orang yang bertemu dengan saudara, mereka tidak kenal Yesus mungkin, tapi mereka kenal saudara. Bagaimana cara mereka mengenal Yesus? Melalui hidup saudara. Jadilah saluran berkat yang mengenalkan Kristus kepada orang-orang. Salah satu tandanya, salah satu cirinya adalah dengan memberi. Dan ketika saudara memberi, saudara tidak pernah kekurangan, tapi justru Tuhan akan tambah-tambahkan. Bukan hanya berkat secara materi, tetapi juga secara rohani. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, Tuhan akan selalu limpahkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah orang yang mengasihi-Mu, dan kami percaya kalau kami mengasihi Tuhan, maka kami harus bayar harga untuk memberi, baik itu secara materi maupun tenaga. Sebab tidak mungkin kami mengasihi Tuhan tanpa kami memberikan sesuatu untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Bahkan hari ini kalau kami ada, itu semua berkat anugerah-Mu. Cuma-cuma Tuhan kasih sama kami. Maka dengan cuma-cuma juga kami harus memberi, menabur itu untuk orang lain. Sebab kami percaya firman-Mu berkata tidak pernah kekurangan orang yang memberi, bahkan lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang menerima. Kami diberkati supaya jadi saluran berkat. Berkati setiap jemaat-Mu dalam segala aktivitas. Pakai mereka jadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Bahkan mungkin hari ini mereka sedang membutuhkan sesuatu, mereka sedang memerlukan sesuatu. Kasih anugerah-Mu yang akan memberkati kehidupan kami, baik lewat orang lain maupun dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.